Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta para tamu undangan. Dan hari ini kita sama-sama saksikan pentas drama 10 MIPA 3. Selamat menyaksikan. Yang sabar ya Max, Tuhan lebih menyayangi Ibu Sri. Pelan-pelan Beatrice. Saya tidak menyangka Sinisi akan pulang terlebih dahulu sebelum saya. Iya Bu, padahal beliau adalah orang yang sangat baik ya Bu. Benar. Namun, setelah sekian banyak peristiwa yang sudah dia alami dan sekian banyak masalah yang sudah dia hadapi, akhirnya dia bisa bertenang sekarang. Kalau saya boleh tahu, emang bagaimana kisah hidup Ibu Sri? Saya masih menyimpan surat-surat yang dia tulis, mengisahkan tentang kisah hidupnya. Bolehkah saya membacanya? Mari kita membacanya bersama. Yang terhormat, Kepala SMA Alizar Pondok Labu, Bapak dan Ibu Guru, para orang tua, Dewan Juri, para mentor, serta teman-teman sekalian. Selamat datang di Teater Kecil Alizar. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai aplikasi 4 keterampilan berbahasa dan pengayaan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kami belajar tentang teknik pementasan dan manajemen produksi drama. Dengan menggarap drama ini, kami mendapat banyak pengalaman tentang bekerja sama dalam tim, bertanggung jawab dalam divisi maupun peran, serta memanage konflik untuk mencari solusi dari setiap masalah yang terjadi. Selanjutnya, kami perkenalkan Dewan Juri yang telah hadir. Pertama, Kak Sekar Dewantari, aktris dari Teater Koma. Kedua, Bapak Hendro Haryanto, aktor dan sutradara Teater Siluet. Ketiga, Kak Faisal Ashraf, aktor dan Business Development Teater Pandora. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum menyaksikan pertunjukan, kami memohon kepada para penonton untuk menonaktifkan telepon genggam dan alat elektronik lainnya, tidak mengambil gambar dengan flash, dan tidak keluar masuk saat pertunjukan berlangsung. Peringatan, ada lampu berkelip yang sangat cepat pada beberapa scene. Jika Anda mempunyai gangguan pada mata seperti epilepsi, dipersilahkan untuk menentukan posisi yang nyaman. Untuk memulai drama ini, marilah kita mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, inilah drama berjudul Tentang Kamu dari kelas 10 MIPA 3. Selamat menyaksikan. Akhirnya hari libur. Biar santai deh. Halo? Datang ke kantor. Be here in 30 minutes. Okay. Yes sir. Aduh, harus ke kantor lagi.
7:30 pagi, masih sangat pagi untuk jalanan di Belgrave Square. Para turis lokal sudah memenuhi taman, yang sibuk berfoto dengan teman atau dengan keluarga kecil sambil membawa bendera Inggris untuk menikmati Remembrance Day. Tuan Gan. Halo Tuan Gan. Hello my friend. Duduk. Silakan Pak. Apa kabar Zaman? Baik-baik saja sih Pak. Sejak kapan kamu tertarik menghadiri acara di istana? Saya nggak tertarik sih. Kalau gitu, kamu berangkat bekerja? Iya nih. Tiba-tiba saya ditelepon sama bos saya. Oh iya, roti isi daging nggak? Kayak biasa. Oke. Amrita, tolong buatin roti isi daging satu ya. Gak usah pakai lama. Sebentar dong, banyak banget pesenannya. Berat banget sih lo. Ya elah, yang gak kerja diem aja, kenapa sih? Oh ya, ini kan hari Sabtu. Apakah pengacara seperti kalian tidak mengenal hari libur? Hah, Anda juga nggak pernah libur. Tuh kiosnya selalu buka tuh. Ini berbeda my friend. Ini kios makanan bukan pekerjaan kantor. Lagi pula buat apa aku berdebat dengan pengacara seperti kalian? Aku pasti akan kalah. Kau tahu? Sebagai informasi, ini hari yang penting. Istana Buckingham akan dipenuhi dengan banyak turis. Dan kios makananku pasti akan terkena dari dampak dari rangkaian acara itu. Itu aku tidak akan tutupnya. Berisik lu. Maafkan teman. Nih, roti isi daging sesuai kesukaanmu. Makasih Pak. Ini buat 2 hari yang lalu saya lupa bayar. Oke, terima kasih Zaman. Ya sudah Pak, kalau begitu saya pergi dulu ya. Hati-hati Zaman. Ya Tuan Gan. Selamat pagi. Pagi. Yang saya bawakan ada sudah tunggu di ruang meeting. Oke. Selamat pagi, Sir Townsend. Pagi Zaman. Akhirnya kamu tiba. Sempurna tepat waktu. Dia mah nggak pernah terlambat lagi, Sir, sejak wawancara 2 tahun yang lalu. Silakan duduk, Zaman. Sebelumnya kita belum ngomong secara langsung ya? Iya, benar Sir. Baiklah. Pertama saya ingin tanya, sudah berapa lama kamu di firma ini? Baru sekitar 1 tahun sih, Sir. 1 tahun itu waktu yang cukup singkat. Tapi Erik memang menguji tinggi hasil kerjamu sih, Zaman. Apalagi ditambah sama prestasi-prestasi kamu. Tanpa basa-basi, kamu tahu nggak nak kenapa saya panggil kamu sini? Tidak tahu Sir. Sebuah kabar duka. Salah satu klien besar firma hukum telah meninggal dunia 6 jam lalu di Paris. Sejujurnya saya baru tahu seberapa penting kasus ini. Kamu tahu berapa nilai warisannya? Tidak tahu Sir. Nilai warisannya sebesar 1 miliar pound sterling. 1 miliar Zaman. Kamu nggak salah dengar. Klien ini lebih kaya dibanding Ratu Inggris dengan keluarganya. Berdasarkan berkas di sini, klien ini merupakan wanita tua, umur 70 tahun, 10 tahun terakhir tinggal di panti jompo. Merupakan pemegang paspor Inggris dan izin menetap di Prancis. Mungkin dia tidak tahu kekayaannya sebesar itu, Sir. Kita juga baru tahu kalau warisannya sebesar itu setelah staf firma memeriksa nilai kapitalisasi di pasar modal. Itu kemungkinan yang paling masuk akal sih. Apakah dia tidak memiliki ahli waris? Nah, itu yang membuat kasus ini menarik, Zaman. Firma hukum kita menyimpan surat bahwa wanita tua ini merupakan pemilik sah 1% pada suatu perusahaan. Jika terjadi sesuatu dengan nama tertulis di sana, akan ada yang menghubungi kita. Itu berarti tidak ada surat wasiatnya? Tidak ada. Hanya surat keterangan yang saya sendiri tidak menduga akan seperti itu. Kita beruntung, Zaman. Surat itu bisa terselip kapanpun tanpa sengaja. Jika klien tidak memiliki pewaris yang sah, maka kita bisa berdebat panjang dengan hakim pengadilan. Benar sekali, Zaman. Sekarang, yang harus kita lakukan
adalah menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Makanya, kasus ini beserta berkas-berkasnya saya serahkan kepadamu. Diserahkan kepadaku? Iya Zaman, sudah saatnya kamu menangani kasus secara mandiri. Kalau kamu berhasil memecahkan kasus rumit ini, saya jamin kursi itu akan menjadi milikmu. Adik, aku tidak bisa berlama-lama. Cucuku ulang tahun hari ini. Aku harus mengakhirinya. Pastikan setiap ada kemajuan penting, saya mendapat kabar. Selamat bertugas, saya. Zaman, selamat bertugas. Terima kasih Tuan. Buruan Zaman, pesawatnya udah nunggu di bandara. Ya udah, kalau begitu gue cabut dulu ya. Bentar. Lama-lama aku makan juga nih roti. Ya, gue baru beli. Udah, hati-hati ya. Saya pergi dulu. Bonjour, Bonjour, madam. apakah ada yang bisa saya bantu? Maaf, aku masuk tanpa menekan bel. Aku tidak menemukannya. Aku juga lagi nyari pengurus panti, cuman nggak ketemu siapa-siapa. Iya, tidak apa-apa. Kami memang tidak memasang bel di panti ini. Panti ini terbuka bagi pengunjung. Seharusnya ada petugas di meja tamu. Tapi semua petugas dan penghuni panti sedang berduka cita di lantai 2. Melepas salah satu kepergian sahabat terbaik. Perkenalkan, namaku Aimee. Apakah ada yang bisa saya bantu? Streaming sih. Aku datang ke sini karena kabar kematian beliau. Ibu Sriningsih? Apakah Anda kerabat Ibu Sriningsih? Atau temannya? Oh, kenalannya? Bukan, aku datang dari London, Belgrave Square. Tadi pagi ada petugas panti yang menelpon. Oh, pengacara. Maaf, aku tidak mengenali. Silahkan duduk, Tuan. Zaman Zulkarnain, tapi panggil saja Zaman. Silahkan duduk, Tuan Zaman. Jujur saja, aku kira yang akan datang seseorang berusia separuh baya, berkacamata tebal, dan berwajah kaku. Bukan sebaliknya. Apa maksudmu, madam? Oh, tidak apa-apa. Aku yang menelpon kantor kalian tadi pagi buta. Ibu Sriningsih yang memberikan nomor telepon kalian kemarin siang. Kebetulan ada hal yang aku harus kerjakan. Akan kusuruh seseorang membuatkan minuman? Tidak usah. Bolehkah aku keliling panti aja sambil menunggu? Tentu saja boleh. Tapi pastikan saja ngomongnya lebih kencang ya. Kenapa? Pendengaran mereka sudah berkurang. Oh, oke. Aku permisi dulu ya. Surprise! Biasa. Kabar kamu tiba, nak? Kapan tiba? Di mana kabarmu? Kau ini udah lama tidak mengunjungi aku. Astaga. Oh, terima kasih Tuhan. Kau ini harusnya bilang aku dah. Dia kira kamu anaknya. Namanya Maximilian. Dia sudah pikun sekali. Tapi, Bu, aku kan bukan anaknya. Tentu saja bukan. Tapi ada dosanya berpura-pura jadi anaknya kan. Itu akan membuatnya senang. Sudah bertahun-tahun gak ada mengunjunginya sama sekali. Ayo nak, yuk. Mari duduk dulu. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Iya, Pak. Jadi, bagaimana kabarmu? Ya, baik-baik saja sih, Pak. Oh, pekerjaanmu bagaimana? Pekerjaanku baik-baik aja sih, Pak. Oh,
Oh iya, istrimu tuh. Bagaimana kabarnya? Istriku. Oh, baik-baik aja kok. Lah, kok tidak di sini? Jangan-jangan kau tidak mengajak dia? Sibuk dia di rumah, banyak kerjaan. Itu namanya sibuk dengan sendiri. Memang ya, istri-istri zaman sekarang mereka pikir mereka lebih penting daripada suaminya. Padahal kau adalah tulang punggung dari sebuah keluarga. Kurang ajar memang istri kau itu. Oh, sebentar dulu. Sini. Ini teman, ini anakku. Dia baru saja datang. Salah berapa? Biarkan saja, dia memang sudah seperti itu. Saking tuanya, aja sudah ada. Apakah kamu tahu sahabat kami yang meninggal tadi pagi? Oh, screening sih. Apakah dia sudah dimakamkan? Sudah, ada pengurusan jenazah yang melakukannya. Peti matinya sudah dibawa ke La Grande Mosque Paris. Selama ia tinggal di panti ini, ia sangat amat religius. Ia sering beribadah dan juga membaca kitab sucinya. Kamar di lantai 6 itu kosong sekarang. Semakin sepi aja di sini. Kalau boleh tahu Bu, kamar screening sih di mana ya? Sepertinya kamar beliau ada di dekat tangga sana, 602. Oh, oke, baik, terima kasih. Sama-sama, nak. Oh iya, anak. Kamu siapa? Kamu bukan penghuni atau petugas panti di sini? Ini anakmu, Beatrice. Bukan, ini anakmu. Karena aku tidak punya anak. Ini anakmu loh. Nama kamu siapa? Zaman Bu. Iya itu. Kamu ya sangat pikun sekali. Bukannya sudah aku katakan. Karena aku ini membujang hingga tua. Ya mana mungkin aku punya anak namanya siapa? Zaman Pak. Iya, siapa? Zaman. Muhaimin. Ya kan? Ya Pak. Oh, pantas saja keluarga membuangmu. Oh, maaf, mengirimmu ke panti jompo ini karena kau itu sangat pikun, Beatrice. Pergi lu, petang. Ternyata kamu sudah menemukan kamar Ibu Seningsih. Maaf, aku masuk tanpa sepengetahuanmu. Aku hanya penasaran lihat-lihat kamar ini. Iya, tidak apa-apa. Lukisannya cantik ya? Iya, aku suka perpaduan warna yang dipakai. Ibu Seningsih yang melukisnya. Ia bilang lukisan ini cocok untuk dipajang di ruang tamu. Tapi aku masih belum tahu mau ditaruh di mana. Kalau menurutku dipajang di atas piano mungkin akan terlihat bagus. Baiklah, akan kupikirkan. Oh iya, Ufet, ngomong-ngomong, sepertinya penghuni panti menyukaimu Tuan Zaman. Mereka masih membicarakan tentang Anda di lantai 2. Oh, Max dan Beatrice. Wow, kamu juga sudah berkenalan dengan mereka. Tentu saja. Mereka sangat menakjubkan. Begitu juga dengan panti ini. Tidak nyangka aku akan merasa senyaman ini. Tentu saja, panti ini memang menakjubkan. Terutama Ibu Seningsih.
Semenjak ia tiba di panti ini, ia telah menjadi bagian penting semua orang. Sriningsih, apakah beliau pernah menceritakan tentang keluarganya? Tidak pernah. Bolehkah aku melihat paspor miliknya? Apakah mungkin ada dokumen lain yang dapat memberitahu tentang tempat lahir beliau mungkin? Maaf, tapi tidak ada. Apakah Anda tahu jika Sriningsih mewariskan kekayaan? Ya Tuhan, Ibu Sriningsih mewariskan kekayaan. Maaf, aku tidak bisa memberitahu banyak saat ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan segera pergi ya, karena aku harus mencari tahu lebih lanjut tentang ini. Tapi jika Madam memiliki informasi baru, silakan hubungi nomor yang Ibu Sriningsih kasih. Itu akan segera disambung padaku. Tentu saja. Sudah, saya pergi dulu ya. Silakan. Surprise! Luar biasa. Kapan kamu tiba, Nak? Loh, kan aku baru saja tiba, Pak. Kok kalian berduaan saja sama Amy? Jangan-jangan kalian pacaran? Bukannya kamu punya istri ya? Pak, aku habis bicara tentang Sriningsih, Pak. Oh, Sriningsih. Ya sudah. Oh iya, Bapak mau kenalin dengan teman-teman Bapak. Ayo sini, Nak. Tunggu, Pak. Bukannya aku nggak pengen berkenalan ya, Pak. Cuman aku harus segera balik ke London. London? Sejak kapan kamu tinggal di London? Bukannya kamu tinggal di Paris? Sepertinya anakku mau bertemu Ratu Inggris di London. Oh, Ratu Inggris. Ya sudah, Nak. Selamat bekerja ya. Semoga pekerjaanmu lancar ya, Nak. Makasih, Pak. Oh iya, jangan lupa salam untuk Ratu Elizabeth ya. Iya, Pak. Jangan lupa untuk mengunjungi Ibu Ali ya. Aku janji kok, Pak. Aku akan mengunjungimu lagi. Oh iya, istri kau. Jangan lupa kesini. Aman kok, Pak. Sudah, Nak. Sudah, saya pergi dulu, Pak ya. Ya, silakan, Nak. Tuan Zaman, Apa, Pak? apakah Anda sungguh-sungguh akan mengunjungi Mas Zaman lagi? Tentu saja aku sungguh-sungguh. Kalau begitu, terimalah ini. Buku diary milik Ibu Sriningsih. Aku yakin ini akan sangat berguna ini. Terima kasih. Dengan senang. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Hati-hati. Oh iya, ini. Syams, segera balik ke bandara. Aku harus segera ke Pulau Bungin, di Sumbawa. Oke. Oh iya, Amy. Itu pacarmu ya tadi? Bukan Max, dia hanya teman. Oh, kayak teman. Kalian terlihat sangat cocok loh. Tapi kalau dilihat-lihat dia mirip. Mirip siapa ya? Oh, mirip tukang kebun kami. Oh, Beda orang itu, Max. memang beda orang. Tapi kalau dilihat-lihat memang mirip. Kan aku selalu benar. Ada aja kamu. Aime, pria itu sangat tampan. Tapi tidak hanya itu, ia juga pintar dan baik hati. Jarang sekali yang mau meladani Maximilian di masa tuanya. Itu adalah tes kebaikan terbesar hatinya.
Dia punya pilihan lebih banyak di London atau Paris, Beatrice. Bukan gadis panti sepertiku. Kamu keliru. Dia sudah menemukan pilihan terbaiknya. Sudah waktunya makan siang. Ayo kita makan dulu. Yang lain sudah menunggu. Pantas saja perutku berbunyi. Aime, umurmu sudah 30 tahun lebih. Saatnya kamu mementingkan kebahagiaanmu selain merawat kami yang sudah tua. Pas zaman Zulkarnain, aku Lagolo yang akan bantu Bapak di pulau ini. Senang bertemu denganmu lah, Golo. Kita kemana, Pak? Aku harus bisa menemukan orang yang dapat menceritakan tentang pulau ini pada tahun 40-an. Oh, kayak aku kenal dari beberapa, Pak. Begitu, ikut saya, Pak. Apakah ibu mengenal orang yang ada di foto ini? Ya, terima kasih, Bu. Permisi, Pak. Anda kenal nggak dengan ibu ini? Ya, terima kasih, Pak. Bu, apakah ibu mengenali orang yang ada di foto ini? Nah, penonton, ada orang di foto ini nggak? Ini sudah sore, Pak. Sudah seharian kami tanya-tanya. Tidak ada satu pun bisa jawab. Bagaimana jika kami istirahat sebentar deh, Pak? Aku tahu orang yang sebelah sini. Ya udah, boleh. Antarkan aku situ aja. Oke, ikutin, Pak. Pak Tua adalah Golo. Sejak kapan malah balik? Aku baru tiba lah, Golo. Wah, kalau begitu bagaimana jika pengacara sebelah saya ini bertanya ke Bapak? Oh, pengacara ya? Selamat dulu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Namamu Zaman Zulkarnain, bukan? Namaku Ode, tapi kalian bisa manggilku Pak Tua. Kudengar kamu telah menemui semua penduduk di pulau ini. Benar, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Pak. Apakah Bapak mengenali perempuan yang ada di foto ini? Ya, saya mengenalnya. Dia namanya Sri Ningsih. Dia disebut sebagai gadis yang dikutuk. Nugroho dan istrinya tiba di pulau ini tahun 1944. Ayahku saat itu adalah kepala kampung di sana. Kalau begitu, apa hubungan Nugroho dengan perempuan yang di foto ini? Jadi gini, Zaman. Nugroho adalah ayahnya Sri Ningsih. Pada malam hari tepat pada Sri Ningsih lahir, istrinya Nugroho meninggal dunia. Nugroho hanya bisa menangis meratapi nasibnya, melihat kesedihan, melihat mati istrinya. Dia hanya bisa menangis, namun dia tetap semangat demi anaknya. Jadi dia kembali jatuh cinta dengan wanita asli Pulau Bumi yang bernama Cimahi. Pak, sebentar deh, Pak. Semoga lanjut ceritanya. Saya izin keluar sebentar ya, Pak. Iya, nanti kurangnya putar ke kiri ya. Oh ya, Pak. Ya, Pak. Udah sore, Zaman. Mau teh nggak? Pak Tua. Nggak usah, Pak. Pak, kerannya, Pak. Nggak bisa dibuka. Putar ke kiri, Golo, bukan ke kanan. Ya nggak bisa, Pak. Oh. Yaudah, kita bantu. Ya udah, Pak, silakan.
Oh, Bapak mana sih? Jemputnya lama banget. Sri, sini Sri. Pak, ada di mana ini, Pak? Maafkan Bapak ya, aku lupa menjemput kamu di sekolah tadi. Udah. Bagaimana tadi sekolahnya Sri? Seru, Pak. Tadi Sri di sekolah belajar hitung loh. Iya. Kalau itu apa aja? Sri sih suka belajar bahasa Inggris sama bahasa Belanda. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sri udah pulang. Gimana sekolahnya? Seru, Bu. Sri lapar nggak? Lapar sih. Mau ambilin makanan? Ambilin? Nggak apa-apa. Aku aja yang ambil sendiri ya. Oh ya udah. Sri, Ya Pak, bentar Pak. Sri, sini Sri. Apa Pak? Sini Sri, duduk Sri. Bapak lihat, kamu sepatunya kenapa bisa robek begini Sri? Ini Pak, tadi di sekolah Sri pakai buat lari sepatunya. Lari bisa sampai robek begini. Panjang deh Pak ceritanya. Bapak mau ceritain emang? Penting jelasin. Ini tadi tuh di sekolah, Bapak tau kan ada pekarangan yang gede banget itu, ada angsa-angsa di situ. Iya. Sama teman-teman Sri, angsanya dilempar-lemparin batu masa. Terus jadi Sri yang dikejar, Sri yang lari. Kayak gini lihat nih. Mbak. Nah. Oh, ada aja teman kamu tuh Sri. Ini minggu depan Bapak akan pergi belayar. Bapak akan belikan sepatu kamu baru. Tapi kalau nggak dibeliin juga nggak apa-apa pokoknya ya, masih cukup. Biarin, nggak apa-apa. Bapak sudah janji sepatu baru persis di ulang tahun. Yaudah, kalau gitu Sri tunggu ya Pak. Sri, nanti kalau udah ngobrol sama bapak kamu, kalau mau mandi air panasnya di belakang ya. Udah, Sri mandi sekarang aja deh, gerah tadi. Oke. Silakan Sri. Apa nggak ditunggu 1 atau 2 minggu lagi? Lautan lagi nggak tenang, ombak lagi gede. Ih. Jadi kan sudah janji sama saudara untuk ngambil barangnya yang ada di Surabaya. Tapi kan kita bisa nyuruh nelayan lain. Minggu depan juga ulang tahunnya Sri, yang ke-9 lagi. Ah elah. Sini Li, nggak usah cemberut, nggak bakal lama juga. Nggak mau. Li, jangan nangis Li, nanti aku lebih susah berlayarnya nanti. Ya udah deh, aku nangis terus aja. Anakku Yandi, tapi aku akan harus berlayar ini. Tapi selama aku berlayar, mohon bantuin aku untuk menjaga Sriningsi dan Cila Muta untukku Yandi. Beneran nih. Iya, tapi mohon bantuin ya. Iya Pak. Terima kasih Yandi. Iya. Telah berlalu, kapal Nugroho tidak kunjung terlihat. Nusi dan anak-anaknya masih setia menunggu kehadiran figur ayah di keluarganya. Sekarang disertai rasa cemas karena tak kunjung datangnya kabar baik. Hancurnya hati Sri saat mengetahui fakta bahwa kapal ayah kandungnya itu tidak akan pernah kembali. Disinilah awal mula lenyapnya julukan Nusi sebagai ibu sambung yang lembut dan baik hati. Sifatnya berubah 180 derajat akibat hilangnya Nugroho dalam hidupnya. Hilang ngapain kamu di situ? Hilang lapar Kak. Ih, kamu udah masak. Sini dulu. Oke. Habisin ya. Makasih Kak. Sri! Sri! Buatin kopi! Sri! Sri! Dibilangin berkali-kali, mana kopinya? Hah? Mana? Bu, airnya habis, Bu. Habis. Aduh! Makan malam juga belum. Mau makan pakai apa? Air laut. Apa otakmu, Sri? Bikin kesel. Maaf, Bu.
Gak bisa. Gua gak bisa ngecahin ini. Kalau informasinya cuma kayak gini doang. Mana sih? Kok ada telepon? Oh, nah gitu dong angkat. Aman. Oh, lo Rek ternyata. Kenapa? Dengerin nih, gue cerita lucu. Kemarin kan gue lagi di mobil tuh. Terus tiba-tiba ngeliat ada orang ketabrak kereta. Gue samperin tuh. Tiba-tiba ada wartawan. Nah, saking keramaiannya, dia nggak bisa lewat. Pas dia mau lewat, ditanya sama orang sana. Kamu siapanya? Bentar, Mas. Wartawan ini bisa lewat. Dia tuh ngaku-ngaku jadi bapaknya. Akhirnya dikasih lewat itu. Nah, pas dicek, Misi, zaman tukangnya. Saya Sulastri, adiknya Ibu Suningsih. ternyata monyet. Saya kesini untuk mengambil hak warisan saya atas kakak saya, Ibu Suningsih. Maaf. Saya lagi ada banyak kerjaan. Saya nggak bisa. Nggak bisa disempetin, Pak. Nggak bisa, Bu. Sudah jauh loh, Pak, datang ke sini. Nggak bisa, Bu. Saya lagi ada banyak kerjaan. Deh, ini kartu nama saya, tolong hubungi saya. Ya, Bu. Terima kasih, Pak. Nggak bisa gini. Gue pasti ngelewatin sesuatu ini. Apaan nih? Setelah peristiwa kebakaran yang menewaskan Nusi Marata, Sri Ningsih dan Tila Muta dititipkan kepada seorang pemilik panti asuhan yang merasa iba kepada dua anak tersebut. Mereka pun menjadi penghuni baru dari panti asuhan itu. Nah, sini sih, Tila Muta, mereka adalah teman baru kalian. Ayo kenalan dulu. Yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sri Ningsih dan ini adikku Tila Muta. Halo semuanya, nama aku Nuraini dan ini temanku Sulastri. Hai, salam kenal. Salam kenal. Makasih. Adikmu lucu deh, Sri. Hai Sri, aku Cecilia. Salam kenal ya. Salam kenal, aku Sri Ningsih. Sri, dia itu anak di panti ini yang keturunan Belanda tahu. Wajar saja ya kalau matanya cantik sekali. Anak kecil begitu, Ibu izin ke belakang dulu ya. Ibu sedang ada kerjaan. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Guys, gimana kalau kita main? Yuk. Kita main apa ya? Coklat gimana? Itu kan nggak bisa main bareng-bareng. Gimana kalau kita main benteng aja yuk? Ayo, bisa tuh. Yuk. Nur, kayak aku nggak bisa ikut main deh. Aku harus ke belakang, ada yang harus aku urusin. Oke, Las. Cecilia, temenin aku dong. Sri, main yuk. Maaf Nur, kayaknya aku nggak ikut main dulu ya. Lagi agak gak enak badan. Oh, ya udah, mau aku temenin nggak? Tidak usah Nur, biar aku saja yang temani. Kamu ajak Temut aja, San. Oh, oke. Halo, salam kenal. Aku Akan. Kamu sih Ningsih ya? Iya. Oh gitu, salam kenal ya. Ya ampun, kan aku nyariin kamu kemana-mana loh. Kenapa? Kamu masih Ningsih ya? Iya. Aku buat kue ini spesial buat kamu loh. Makasih, Mas. Kamu suka ya? Harusnya kamu nggak usah repot-repot tahu. Repot. By the way, kalian berdua udah berkenalan? Udah tadi belum sempet ngobrol ya. Oh. Iya, kita belum sempat ngobrol banyak, sayang banget ya. Tapi kalau misalnya nanti ada waktunya, kita ngobrol ya. Iya. Akan. Aku dari tadi cari kamu. Ternyata kamu di sini. Iya dong. Wah, itu kayak apa? Ini butter cookies. Boleh nggak? Oh, boleh dong. Makasih kan. Beli sendiri lah. Minta. Nggak usah kan. Ya, kamu jadi main sama kita nggak kan? Nggak dulu deh. Aku mau temani Sri ke perpustakaan. Ya udah, ada dia kan? Duluan. Ngomong-ngomong Sri, kamu mau ke perpustakaan Panti Asuhan nggak? Yuk. Makasih. Maaf ya Bu. Ibu ingin berbicara dan Ibu.
Sulastri, kakakmu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sulastri. Kok meninggal, Bu? Aku aja baru teleponan baru sama dia. Bu, kok meninggal? Sri dan Tilamuta memutuskan untuk tinggal di panti asuhan. Sri, Nuraini, dan Sulastri pun menjadi teman dekat. Walaupun umur Sulastri dengan Sri dan Nuraini sedikit berjarak sekalipun. Suatu ketika saat mereka menghabiskan waktu mereka di dapur, Las, kita jadi nggak sih mau bikin nasi goreng? Iya, sebentar. Aku baru pakai baju. Ih, nggak usah marah-marah kali. Kenapa nih? Kita butuh bawang putihnya berapa ya? Bawang putih, bukan udah habis ya? Oh iya, gue baru ingat. Ada lagi nggak di belakang? Tadi gue pakai. Cari dulu. Baju nih ya. Kayak udah nggak ada deh. Kita beli ya. Oke. Guys, tau gak sih? Aku masih penasaran deh dengan kejadian kematian kakakku. Kayak semua informasi yang aku dapet tuh gak jelas. Ya gak sih? Udahlah, itu udah lama, nggak usah dipikirin lagi ya. Ya tapi kan gak bisa gitu aja. Udah Las, nggak usah dipikirin lagi. Lagian kan semua masalah itu kan udah masa lalu. Lupain aja ya. Kan kasihan juga kalau Sri harus nginget semuanya kembali. Udah, ikhlasin aja ya. Yaudah deh, aku gak jadi tahu lagi. Ya udah tuh, nasinya tuh sebenarnya udah jadi. Cuma tinggal beli bawang Iya, putih bawang aja. putihnya. Aku Siapa beli sih? aja. Beli. Enggak, nggak usah. Aku aja ya. Aku juga harus keluar. Kamu kan tadi capek. Kamu udah lakuin banyak hal. Udah, aku aja ya. Beneran nggak apa-apa? Beneran. Ya udah. Hati-hati ya. Oke. Ya, hati-hati ya. Bye. Dadah. Kayak mau tadi gue habis dulu. Oh iya. Aku udah bohong ke teman-teman aku. Aku harus cari tahu ini gimana kasusnya. Aku harus ke polisi. Permisi Pak. Selamat pagi Bu, bisa saya bantu? Iya Pak, saya perlu bantuan Bapak. Jadi saya lagi cari tahu tentang kasus kebakaran yang sudah terjadi cukup lama. Saya perlu tahu bagaimana kakak saya, Polisi Marata, meninggal dunia. Baik Bu, boleh saya minta data Ibu, data kejadian Bu? Ini Pak, saya bisa dulu. Proses ya Pak, tolong secepat mungkin. Oke Bu. Gimana Pak? Bu, di sini tertulis bahwa kakak Ibu meninggal karena ditinggal oleh anak-anaknya, Bu. Sehingga ia tidak bisa selamat dari kebakaran, Bu. Jadi selama ini saya dibohongin? Hah? Saya mengerti perasaan Ibu. Mohon maaf jika kami ada kesalahpahaman. Semoga Ibu bisa menerima situasi ini dengan lapang dada, Bu. Ya nggak bisa gitu aja lah Pak. Jadi semua gara-gara si Sri itu. Hah? Si brengsek itu. Hah? Bu, tolong tenang dulu, Bu. Kasus ini tuh sudah lama, Bu. Dan semua bukti-bukti pun sudah habis terbakar di tempat kejadian, Bu. Ya itu Pak, Bapak polisi. Harusnya Bapak yang tanggung jawab. Maaf, Bu. Maka dari itu kami tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut, Bu. Maaf, ya, Bu. Bantu lo. Maaf, Bu. Makasih Pak. Dasar polisi nggak becus. Ini gue kerja sendiri. Dia ambil kakak gue, dia bunuh kakak gue ambil adanya. Ini sih surat. Surat. Ini sih Bu, ini ada surat atas nama Sri Ningsih. Oh, makasih ya Bu. Sama-sama. Surat apa ya ini? Hah? University of London? Apa hubungannya sama Sri? Sri! Ada surat! Sebentar. Bu, aku depan dulu ya surat. Ada surat. Surat apaan? Aku juga nggak tahu, Bu. Dari mana? Tadi
saat ada yang nganter gitu. University of London. University of London? Scholarship? Hah? Sandra! Kasih! Hah? Tapi siapa yang daftarin? Siapa ya? Sini sih, ibu yang mendaftarkanmu. Ibu tahu kamu ini salah satu anak panti yang pasti berbahasa Inggris. Terima kasih, Bu. Bu, kalau kayak gini aku harus kasih tahu Tiambu dulu. Oke? Bentar ya, aku cek dulu. Bu, aku mau cerita sesuatu deh. Tila! Tila! Main mulu deh ya. Tila, ayo. Dek. Beberapa bulan berlalu, Sri Ningsih terus mencoba mencari adiknya, namun tak kunjung ditemukan. Salah satu anak panti, Sulastri, juga dinyatakan menghilang, lenyap tanpa jejak. Panti dalam keadaan berduka. Akhirnya, Sri harus mengikhlaskan kehilangan adiknya dan melanjutkan hidupnya sebagai mahasiswi di London dan terus berjuang mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Lapar deh. Saya makan dulu kayaknya. Gimana ya? Permisi. Ya, saya boleh tahu nggak restoran halal terdekat di mana ya? Restoran halal. Oh, di sana ada restoran halal. Kalau masuk 1 mil barat ke kiri, nanti ada nasi biryani. Sana ya? Terima kasih. Have a good day. Thank you. Permisi. Ada yang bisa saya bantu? Saya boleh memesan 1 chicken biryani? Oh ya boleh, tunggu sebentar ya. Lowongan kerja? Lumayan juga. Kalau dipikir-pikir juga tempatnya dekat. Dari kampus, dekat juga dari tempat tinggal. Tanyain aja kali ya. Ini ya untuk makanannya. Total semuanya jadi 5 pound sterling. Bisa ada kembalian nggak ya? Oh nggak ada nih. Terima kasih. Saya juga mau bertanya tentang lowongan kerja ini. Ya. Masih tersedia nggak ya? Oh masih kok. Kita dari kemarin juga nyari pekerja baru. Are you interested in the job? I'm very interested. Saya baru pindah ke London untuk melanjutkan pendidikan saya dan saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Boleh minta riwayat hidup kamu? Boleh. Tidak banyak yang bisa saya tawarkan, tapi semoga cukup ya Bu. Oh ya oke. Ini kita cek dulu ya. Nanti akan kita kabari hasil. Baik. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Selang beberapa hari, akhirnya Sri mendengar kabar baik. Ia mendapatkan pekerjaannya. Dan setiap kali pulang kuliah, Sri berjalan kaki ke tempat ia bekerja. Ia lakukan itu untuk menghemat biaya hidupnya. Menghabiskan waktu mendengar kekicauan burung di langit. Berjalan kaki di kota London yang sibuk. Di tengah kota London yang sangat sibuk. Dari tempat kuliah ke tempat kerjanya. Ia melakukan hal yang sama setiap harinya. 6 minggu melesat tanpa terasa, dan kegiatan Sri tidak ada pernah berbeda. Kecuali hari ini, di mana akan memberikan Sri tawaran untuk mengantar Sri sampai ke tempat kerjanya. Hai Sri. Hai. Bukannya biasanya tiap kelas akhir ke perpus dulu ya? Iya sih, tapi hari ini aku pulang lebih cepat karena nanti akan ketemu Cecilia. That's good. How is she? Kabarnya sih dia sekarang baik-baik saja. Jadi kita udah jam bertemu sekarang, udah ada kesibukan. Speaking of kesibukan, kamu mau ke tempat kerja ya? Kerjanya oke. Dan apakah ada yang mengganggu nggak dari pekerjaannya? Karena kamu selalu kelihatan sibuk. Sri, Pekerjaannya oke kok. Maksudnya nggak ada yang mengganggu atau gimana. that's good.
Ya ini tugas aja sih yang bikin harus kerjain di sana nanti. Pergi? Bukannya mau ketemu Cecilia? Kenapa nggak siap-siap? Aku udah siap kok. But I just want to spend more time with you. Udah kalau gitu. Sri, kamu boleh keluar sebentar gak? Ya Bu, sebentar Bu. Maaf Bu, tadi habis beres-beres. Kenapa Bu? Ini gaji kamu untuk bulan ini ya? Gaji? Iya. Bukannya belum sebulan Bu? Iya, memang belum sebulan. Tapi pekerjaannya berhenti sih. I'm sorry but it's over. Ini ada beberapa lowongan kerja yang mungkin cocok untuk situasimu sekarang. I really hope it helps ya. I'm sorry sih. Cari kerja di mana lagi kalau yang ini? Halo Sri. Gak kerasa ya, ujian udah tinggal bentar lagi. Waktu emang begitu cepat. Sri, apakah ada yang mengganggu pikiranmu sih? Maaf John, banyak hal yang harus dipikirkan sekarang. Boleh aku tahu ada apa? Aku baru saja kehilangan pekerjaanku. Satu-satunya hal yang membuat hidupku ya lebih stabil. Sekarang aku nggak tahu uang makan aja harus dapat dari mana. Sri, aku sebenarnya ada ide yang bisa ngebantuin kondisi kamu sekarang. Gimana kalau kita buat usaha sendiri? A business, with me. A business? Iya Sri. Dengan cara ini, aku bisa mewujudkan impian freelanceku yang sudah lama aku pikirin. Tambah lagi, ayahku emang dulu mulai dari hal seperti itu. Tapi masalahnya Sri, aku kalau kerja sendirian tuh aku kurang nyaman. Nah, dengan adanya kamu sebagai mitra bisnisku dan dengan kecerdasan kamu itu, aku jadi lebih semangat. Aku juga sebenarnya lagi pengen bantuin kamu lagi usaha sih. If you let me sih. Kamu nggak tahu harus ngasih respon seperti apa. Gak perlu jawab sekarang kok Sri, gak apa-apa. Pikirin aja dulu. Take all the time you need. Thank you John. Hari yang dinanti oleh mahasiswa dan mahasiswi akhirnya tiba. Hari wisuda. Semua orang berbahagia, saling menceritakan rencana ke depannya. Begitu juga dengan Sri. Ia memiliki banyak mimpi yang ingin ia raih. Akhirnya lulus. Mana nih teman-temanku? Kok pada nggak ada ya? Sri. Sri, akhirnya kita lulus. Congratulations ya. Ya, you too Sri. Oh iya, kamu gak lupa sama tawaranku kan? Enggak dong. Kalau misalnya kamu accept tawaran aku, gimana kalau kita bangun firma hukum? Lalu kita merekrut pengacara-pengacara yang ternama. Firma hukum ya? Biayanya lu, itu mahal banget. Kamu tau kan keadaan aku sekarang? Tentang biaya mah, kamu gak perlu khawatir Sri. Aku aja yang tanggungin. I mean, I would feel bad not to help, at least a bit. Gak apa-apa Sri, not a single pound sterling. Aku hanya butuh kamu sebagai mitra bisnis aku. Dan dengan ide-ide cemerlang kamu, aku yakin bisnis kita pasti akan sukses. Tambah lagi, kepintaranmu itu kalau dipakai di firma kecil sayang. Jadi gimana sih? Oke, deal. Deal. Firma hukum ya? Oke. I will let you know. Oke. Thank you, John. Yeah. See you. Hai Sri. Ini ada bunga untukmu. Terima kasih Sri atas kelulusannya. Aku nggak nyangka bakal lulus kuliah sama kamu. Thank you. Sama-sama. By the way, itu kerudung baru ya? Perasaan aku baru lihat sepertinya. Iya, ini
Aku beli khusus buat hari ini. Oh, buat hari ini doang ya? Kamu terlihat oke, maksudku oke. Sri, I was wondering, apakah malam ini kamu ada rencana? Kalau tidak, apa kamu makan malam bersamaku sekali merayakan wisuda? Tapi kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa kok. Aku tahu kamu sibuk, atau kamu akan makan malam bersama orang lain. Serius, Sri? Okay. I see Renat. I'll pick you up in the apartment. Okay. Give me a bit back. Akan. There's all the prejudices worth it. You got the girl, man. Got the girl. He sure did. Sri dan John mulai bangun firma hukumnya. Dengan ide-ide dan strategi Sri yang bagus dan dengan ikatan hukum yang John miliki, tidak mengherankan jika beberapa bulan kemudian mereka berhasil mencapai kesuksesan lebih dari ekspektasi Sri. Tapi, selain Sri mendapat kesuksesan dari firma yang ia kembangkan, Sri juga menerima sebuah cincin ikatan pernikahan. Sri, what brings you here? Kenapa kalau aku mau ketemu sahabat aku? Ya ampun, lama banget ya. Well, gak ada masalah sama sekali. But we haven't talked since, I don't know, half a decade ago. Dan juga, kenapa tidak bilang aku dulu so kalau mau datang? Are you scheduled classes to happen today? Oh, kan? Aku butuh. Oh, aku tidak tahu kamu masih kasih jumlah seperti ini. Sama dong seperti saat di pagi. Itu cuma sebagai ucapan selamat aja kan baru nikah ya. Oh iya, dia sangat bahagia semenjak pernikahannya. Ngomong-ngomong, aku sudah harus berangkat nih. Kamu tidak mau ikut saja supaya bisa kasih? Ikut? Ya, ikut ke Hakan? Enggak deh, aku ada yang masukin. Baiklah, that's too bad. See you around class. See you. Good morning, Miss Adelaide. Ini ada surat untukmu. Oh ya? Baiklah, terima kasih. Gimana sih? Sama. You should get going, Cecilia. Ya, aku sudah harus segera pergi nih. Don't worry, I'll say salamu kepada Hakan ya. Ya. See you soon, see you. Hakan, ini Cecilia. Oh iya. Hai Sil, kok kamu datang lebih cepat? Bukan jam 10 pagi ya? That's the thing. You in any chance remember Sulastri? Oh, tentu. Bagaimana kabarnya dia sekarang? Iya, dia hanya menghadiri hanya untuk menyapa dan jadinya untukmu. Really? Iya. Now I really better be going. Maybe we could talk again before we have. Okay. Baiklah. See you around. Sulastri, kamu nggak pernah berubah. Aku akan mencoba sisi satu, sisanya akan sisakan untuk Sri. Oke deh. Halo? Seningsih, aku ingin kamu tahu. Mohon maaf, dengan siapa ya? Untuk suamimu, Apa sih? Hakan. Ini siapa sih? dia habis. Jangan aku harus pergi. Sri, kamu kenapa sih? Permisi. Ini ada surat untuk si Adelaide. Apakah itu ada? Ya, terima kasih. Sama-sama. So sorry. Kamu lost akan number. Kehilangan seseorang yang begitu spesial bagimu. Saya di sini ingin mengatakan bahwa saya benar-benar meminta maaf. Saya ingin mengakui bahwa saya memang berperan supaya tidak sengaja atas apa yang sudah dikerahkan. Orang itu adalah Sulastri, yang dulu pernah berada di panti asuhan bersama seperti kita berdua. Dia mencintai Hakan, selalu membuatkan kue kering untuknya. Apa yang terjadi itu akan selamanya menjadi masalah saya. Saya hanya menerima sepucuk surat darinya, berisi ancaman untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Lalu dia akan pergi di Paris, tempat yang selalu ia impikan. Saya ingin dia bertanggung jawab atas
berbuat yang diperhatikan. Because I will also love someone deeply. Dear to me? Dear brother? Excuse me sir, hey. Aku biar lebih kasih juga untukku, biar kita bertukar pakaian. Ya, sure brother. Yaudah, saya dulu deh. Dari selalu mandi. Yaudah, boleh. Oke, thank you. Thanks, sir. Pizza delivery. Emang butuh setengah jam ya buat ngirim pizza kecil doang? Hah? Selalu aja lo telat. Emang ini bener-bener hari sialan tau gak sih? Pizza dari mana aja bikin gua kesel. Kalau lo telat, nih tap cash 10 euro. Masuk sini. Zaman? Berani-beraninya ya lo kesini. Pergi! Soal gua panggil polisi. Aku tahu madam tidak akan berani menelpon polisi. Kalau iya, mobil mewah hasil curianmu ketahuan semua ntar. Tau apa lo? Lo gak tau apa-apa tentang gue. Si, aku datang ke sini untuk berbicara dengan baik-baik karena aku tahu siapa madam sebenarnya. Sebenarnya apa sih? Lo gak tau apa-apa tentang gue. Pergi! Sebab gue panggil pengawal. Bukankah di foto ini Anda sendiri, Seliningsih, dan Lura ini 3 sahabat sejati. Aku tahu semuanya, madam. Itu bukan gue, pasti lo editnya. Gak mungkin gue edit. Dah! Guard! 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 Wih, si kuat David! Aku tidak ingin berkelahi ya sih. Aku kesini cuma berbicara. Cukup! Udah lah, gue sampai bohong! Udah lah, pergi aja! Kamu ikuti Sri dari saat Sri ke London sampai ke Paris. Beberapa tahun setelah Hakan dan Sri menikah, kau meracuni Hakan. She deserved it. Dia gak bunuh kakakku, meninggalkan dia ngebakar di api itu. Sri tidak membunuh kakakmu pada malam itu lah, Sri. Kakakmu terjatuh dan kakinya patah. Enggak. Sri sudah menolong sekuat tenaga. Bohong! Percayalah. Sri adalah munafik terbesar. Dia pengkhianat. Buku ini jadi saksi kalau Sri itu masih menyayangimu. Bohong! Sri adalah wanita yang sangat kuat. Dengan gampang dia bisa mengalahkan pengkhianat sepertimu. Tapi ia memilih untuk meninggalkan semuanya karena ia masih sayang padamu. Ia tidak ingin Sayang dari mana? menambah luka pada masa lalumu, Lasri. Udah lah, cukup, baik bohong. Guard! Mana sih?
Lagi! Keluar kau! Ya udah! Ya udah! Kamu apa sih? Ini yang lo mau kan? Hah? Sini gue culik lo! Apaan tuh? Apaan itu? Kau tidak bisa lari lah sih. Pengadilan Prancis akan menghukummu seumur hidup. Ini yang kamu mau kan, bukan? Hah? Sangat bodoh! Ruangan ini terkunci dari luar. Tidak ada jalan keluar. Kita akan terbakar bersama di sini. Dasar dengan kematiannya pengacara konyol dari London. Bila Muta, harta warisan Sri akan berakhir dan turun di kerajaan Inggris. Lo nggak dapat apa? Ucap jelek. Lagi. Aku bersedia mati dengan psikopat sepertimu demi menegakkan kebenaran. Kebenaran. Tapi kabar baiknya, kita tidak akan mati hari ini, Lasri. Aku tidak bodoh masuk rumahmu tanpa rencana. Maksudmu? Masih sini. Bawa dia keluar. Masukkan dia ke dalam. Diam. Sabar! Aku akan membunuh kau kalau bebas! Cepat! Iya, sabar! Udah gila tuh cewek. Beneran? Udah banget. Gila lu berantakan banget. Ya udahlah. Gimana Tila Muta? Kasihan banget. Udah 50 tahun dikurung di sini. Ya, menurut lu gimana? Ya, mungkin sih gua mau bawa dia ke Pulau Bungin buat balik ke tempat dia yang lama. Aku udah ngubungin Ibu Nuraini. Ya walaupun susah sih buat kembali traumanya, cuman yang penting dia bisa ketemu sama teman-teman lamanya. Florence ya zaman, lu berhasil. Sir Thompson lagi sibuk sama cucu di Florence, tapi dia bakal telepon lu nanti malam. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu. Mau kemana? Kayak masih mau ini dah. Masih mau tinggal di Paris saya. Soalnya ada urusan lain. Urusan lain. Ya udah. Ketemu di kantor ya. Udah. Ya. Oke. Ya. Oh ya, by the way, bunga yang lu pesen udah gua taruh di mobil ya. Oke. Thank you, man. Yo, Om Zaman. And good luck. Yuk. Zam, kamu kenapa di sini? Kamu juga pucat sekali. Mukamu juga kenapa, Zam? Kamu mana, Zam? Ini, pakai shalku. Nggak usah. Pakai aja, Zam. Aku nggak bisa lihat kamu sakit. Aimi, aku ingin kamu memberitahu kepada pengurus yayasan kalau kita nggak usah jual gedung panti ini. Soalnya aku sudah menemukan surat wasiat screening sih yang bisa menyelamatkan gedung ini. Kamu kesini cuma buat bilang itu aja. Kenapa nggak lewat telepon? Enggak, aku ada urusan lain denganmu. Urusan apa? Kamu kenal Hakan Andile? Dia adalah suami dari Sri Ningsih. Mereka menikah di London dan hidup bahagia hingga waktu memisahkan.
Aku ingin mempunyai kisah cinta seperti mereka. Tanpamu, Amy, aku tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Maka dari itu, lihatlah aku hari ini. Tubuhku berantakan, ada bebat luka di bahuku, dan tubuhku juga luka-luka. Tapi izinkan aku untuk mengajakmu makan malam di restoran sederhana sambil melihat indahnya Menara Eiffel. Tapi kalau nggak mau nggak apa sih. Iya, aku mau kok. Beneran? Iya. Ya udah kalau begitu. Tapi tunggu sampai kamu sehatan ya, Zal. Kamu tunggu aja di sini. Aku ambilin obat sama teh hangat ya. Terima kasih, Amy. Hah? Ada pesan dari St. Thompson. Aku tahu kamu sih. Aku hanya ingin mengatakan selamat Zana. Selamat telah memecahkan kasus ini. Saya bangga padamu, Nah. Erik memang tidak pernah salah merekomendasikan kamu. Tapi Zana, selama ini saya tidak sepenuhnya jujur dengan kamu. Saya sebenarnya dari dulu sudah mengenal Seningsi. Ya, kamu tidak salah dengar, Zana. Kami pertama kali bertemu di Universitas di London. We were colleagues, us three. Aku, Seningsi, dan Akan Andrea. Aku dan Seningsi memutuskan untuk membangun firma hukum bersama yang sekarang kami berada, Thompson & Co. Tapi sayangnya, pada suatu hari, saya mendapat telepon dari Seningsi. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang dia sayangi sedang dalam keadaan terancam karena. Dan oleh karena itu, dia harus meninggalkan kami semua beserta firman. Pada saat itu, saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Everything was going so well. Sampai pada hari ini. Kamu, Zana, berhasil mencapai. Kau bisa bilang ini semua hanya tes untukmu. Tapi sekarang bangku yang tadinya milikku akan menjadi milikku. Ini udah tua zaman, gue punya cucu. Kemudian gue juga harus pensiun dan menjalankan firma hukum ini. Terima kasih zaman telah membantuku memecahkan. And thank you. Goodbye. Sama Tuhan. Selamat datang pada tamu hadirin. Selamat datang di restoran Belgrave Square. Pada malam hari ini kami akan menyanyikan salah satu lagu yang original dari kami sendiri. Dan juga kepada pasangan-pasangan yang hadir malam hari ini, selamat menyaksikan. Suaramu
rasa sakit. Masa depan, mimpi-mimpi. Semua akan berlalu seperti sungai yang mengalir. Maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Ku rela melintasi samudra. Ku rela mengorbankan segalanya. Ku rela menghabiskan waktuku, Dewi Malang saksinya. Walaupun dunia banyak kepahitan yang merusak dunia, namun pasti ada kebenaran yang manis yang akan melindungi damai dunia. Walaupun dunia banyak kepahitan yang merusak dunia, namun pasti ada kebenaran yang manis yang akan melindungi damai dunia. Baik, sekian pementasan drama dari kelas 10 MIPA 3 yang berjudulkan Tentang Kamu. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua, para dewan juri, dan teman-teman yang hadir di pementasan drama hari ini. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan susunan tim produksi dari drama 10 MIPA 3. Baik, divisi pertama adalah divisi rumah tangga, Jihan Syakila Saleh dan Rashad Aidan Richard. Tim penata musik, Reinardana Syafarel Brahma, Arsya Areta Satriawan. Silakan maju ke depan. Selanjutnya, tim dokumentasi Adil Rafa Oktodio, Alexandrina Kirana Putri, Hasina Setyomna, dan Ajendra Tristan Pradipta. Selanjutnya, tim penata cahaya Fahri Pradatama, Danendra Arzak Darwanto, dan Ardan Hakam Ataya. Tim penata busana, Davi Putra Dwisha, Adila Rafa Oktodio, Alexandrina Kirana Putri, dan Chayara Feiza Paramastri. Tim tata rias, Jihan Syakila Saleh dan Malika Ayesha Marikar. Tim artistik, Lodequin Machiko Aurelia dan Rashad Aidan Richard. Tim desain grafis, Rashad Aidan Richard, Albara Zafianur, dan Lodequin Machiko Aurelia. Selanjutnya, manajer panggung, Atia Permatasari Lubis, Malika Ayesha Marikar, dan Dana Diaksa Azhar Abimanyu. Tim penulis naskah, Alifa Zelia Anitra Utama, Nikesha Shalindra Nur Fatma, Jihan Syakila Saleh, Hashina Setio Yumna, Lodequin Machika Aurelia, dan Atia Permatasari Lubis.
Selanjutnya tim properti Zahwa Kalista, Aisyah Fahira Riko, Nikesha Shalindra Nur Fatma, dan Alisha Fadila Putri Siagian. Lalu bendaharanya Syahra Dintia Fanata Aziz. Sekretaris Nahiza Fayaza dan Rashad Aidan Richard. Asisten sutradara Alisha Fadila Putri Siagian. Dan saya panggilkan sutradara dari drama Tentang Kamu, Aditya Jemi Wijanarko. Selanjutnya untuk asisten produser Albara Zafianur. Dan terakhir produser kami Naila Rafa Sudiarto. Baik, selanjutnya acara akan dipandu oleh Bu Rizky. Baik, terima kasih. Mari beri tepuk tangan untuk 10 MIPA 3. Silakan boleh duduk 10 MIPA 3. Lebih rileks ya, sudah selesai pentasnya. Baik, demikianlah pementasan dari kelas 10 MIPA 3 berjudul Tentang Kamu, adaptasi dari novel karya Terelie. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sepatah dua patah paragraf, tidak kalimat ya Bapak Ibu karena pasti panjang, dari Dewan Juri. Ada di tengah-tengah penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk 10 MIPA 3 ya. Karena setelah menghadirkan pertunjukan yang cukup baik, mengalir dan lancar, boleh kita berikan tepuk tangan sekali untuk mereka. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya apresiasi. Pertama, tentu saja untuk para penulis naskahnya ya. Luar biasa, karena walaupun cuma adaptasi, tapi mengadaptasi naskah ini butuh studi sendiri ya, karena memang masalahnya agak berat. Bukan masalah cinta biasa, ada hukum, ada waris. Jadi sekali lagi selamat untuk para penulis naskahnya, Bu. Luar biasa anak satu SMA bisa bikin naskah sebaik ini. Tapi ntar soal naskah, nanti di sini saya samping saya ini ada Ibu Sekari ini. Dia dulu satu SMA juga bikin naskah yang bagus. Nanti dia bisa banyak ini, bisa kasih masukan. Kemudian untuk pemain, acting peran yang baik itu kalau dia bisa menjaga intensitas perannya. Dan di situ ada beberapa pemain yang saya rasa sangat baik untuk menjaga intensitas. Yang pertama tentu saja sutradaranya ya, si Jaman. Walaupun mungkin awal-awal karena dia sutradara, jadi awal-awal agak kurang meyakinkan, tapi ke belakang alhamdulillah bisa terbaik. Kemudian juga untuk Sir Thompson bagus. Sir Thompson, sayang tuh endingnya kenapa nggak dimunculin mukanya tuh Sir Thompson, padahal bagus dialognya tuh dan aktingnya bagus tuh. Sayang sekali tuh Sir Thompson tadi. Nah iya, itu kenapa nggak dimunculin tuh saudara-saudara? Hey, Amy, kenapa Jim? Ya soalnya naskahnya dibikin kayak gitu Pak. Iya. Ya yang bikin naskah kenapa nggak dibikin toncolin? Nggak, sayang, kamu kan tahu pemainnya itu bagus, sayang, pemainnya bagus, sayang kalau nggak ditonjolin. Tapi nggak apa-apa, tapi itu bagus juga. Tapi akan lebih bagus lagi kalau ditampilkan. Kemudian Ibu Nur Aini juga walaupun sedikit dialognya tapi dia tetap menjaga intensitas perannya untuk orang tua. Ibu Nur Aini, terus apa itu Beatrice itu awal, terutama di awal sekali itu Beatrice paling bagus di awal tuh. Itu pas maju itu karena awal itu penting ya, untuk pertunjukan itu penting awal karena awal itu kalau penonton udah nggak ini tapi dia bisa ada namanya first attack. Ini ngapain sih nih gitu.
Ya Beatrice itu bagus, terus apa Maximilian ya, pasangannya dia Maximilian ya, itu juga bagus. Ya maksudnya intensitas si tentu saja yang ini kayak siapa namanya peran utama wanitanya Sriningsih itu memang bagus karena juga perannya juga sama si Sri Sulastri coba terlalu semangat tadi ya. Jadi endingnya kadang-kadang pas dia ngomong teriak-teriak jadi kurang jelas apa yang dia ngomong itu. Gitu ya. Tapi bagus. Masuk karakternya bagus tapi kontrol emosinya kurang di terakhir-terakhirnya tuh sayang ya. Nggak kedengeran tuh pas kamu ngomong marah-marah sama di sini yang terakhir-terakhir yang ada si ya. Pas saudara ya. Kurang ya. Iya, betul. Tapi emosi apa? Karakternya kamu bagus bisa bikin orang inilah psikopat. Ya. Terus penata artistiknya mana? Penata artistik. Ini penata artistiknya cerdas ya. Karena dia cuma ngasih apa tuh namanya itu? Satu itu doang, itu diganti-ganti. Itu efektif ya. Emang kalau di panggung itu ada satu benda yang berubah, tadi itu udah beda, settingnya udah beda, dan itu udah penata artistiknya paham tuh. Jadi dia cuma taruh itu apa namanya itu panel doang itu satu diganti-ganti. Bagus, kamu sering nonton teater ya? Itu suatu pilihan yang cerdas. Siapa tuh yang memilih itu, siapa tuh yang memilih konsep seperti itu? Wah, kamu berarti yang cerdas. Kamu enggak yang cerdas. Ya, yang memilih konsep itu cerdas. Karena efektif, ya. Karena jadi perpindahan adegannya itu enggak lama. Karena kalau blackout terlalu lebih dari 10 hitungan, kalau dalam teori ya, blackout 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 lebih dari 10 itu kan, maka emosi penonton akan putus ya. Jadi jangan sampai lebih dari 10 itu kan blackout. Kalau blackout 10 itu kan tek, emosi putus. Jadi pertunjukan iramanya nggak naik-naik, tek, mulai lagi. Itu yang kalau setnya juga ribet, tapi alhamdulillah tadi setnya cukup efektif ya. Jadi buat tim artistiknya good job. Terus apa lagi ya catatannya? Oh, cuman penyutradaraan. Kamu main sih ya. Itu in out pemain juga harus diperhatikan, jadi kurang ya. Ada in outnya dari mana kurang. Jadi skenografinya kurang tergarap. Tapi overall secara keseluruhan pertunjukan berjalan lancar, apalagi awal-awal juga bagus. Awal si Sir Thompson yang memulai jadi bagus. Ke belakang-belakang juga ditutup dengan baik juga oleh Sir Thompson. Jadi sekali lagi good job buat 10 MIPA 3. Tapi yang terpenting yang harus kalian ketahui bahwa ada hal baik yang diajarkan teater kepada saya, bahwa tidak ada hasil yang baik yang bisa dicapai tanpa kerja keras. Dan saya rasa kalian sudah bekerja keras selama berapa bulan, Mak? 8 bulan lah ya. Ada masalah-masalah, Jamie, selama proses ini? Ya, mungkin ada beberapa perdebatan, Pak. Ya ada, pasti ada cerita-cerita kecil di balik, ada drama di balik dramanya ya. Dan insya Allah itu yang akan membuat kalian lebih baik lagi, ya. Percayalah, itu yang akan berguna nanti buat kalian di kemudian hari. Amin, amin, amin. Semoga kalian bisa menjadi lebih baik setelah pertunjukan ini dari sebelumnya. Jadi sebelum pertunjukan sama setelah pertunjukan kalian harus lebih baik, jadi pribadi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang untuk semuanya, salam kenal, saya Ashraf dari Teater Pandora. Untuk komentar, saya setuju dengan sebagian besar yang Pak Hendra katakan ya. Memang sudah dibahas semuanya tadi, cuman kalau saya ngasih sepatah dua patah paragraf mungkin mulai dari yang universal dulu ya, dari penyutradaraan saya mau appreciate dulu. Lumayan kaget sebenarnya, saya bakal pas datang sini ngira oh pementasan ya paling diam dialog, dan saya kaget pementasan bahkan dimulai dengan ada yang namanya pre-kondisi, MC masuk, sudah ada adegan, MC-nya sudah dalam karakter dan penggunaan ruangnya yang sangat kreatif ya. Sampai sini, masuk lagi, ke dalam lagi, itu ruangnya sangat hidup kalau saya lihat di situ ya. Kepake setiap pojok, setiap sisi ada ceritanya gitu. Dan tadi Pak Hendra juga udah bilang soal penggunaan setting yang luar biasa efektif dan efisien. Saya suka banget dengan panelnya dan kursinya juga, kursi panjang kuning itu cuman digeser dikit, ini udah ruangan lain gitu loh. Dikebelakangin, dikainin, udah ruangan lain lagi, tambah meja yang lain. Itu dan didukung juga dengan ruangan yang berbeda itu, didukung juga dengan karakternya yang paham kalau ini ruangan yang berbeda. Itu jadi setiap ruangan itu jadi karakter masing-masing dan hidup, itu udah oke banget. Sekali lagi. Terus, nah dari situ tadi juga udah dibahas ya soal lighting. Lighting aku suka banget. Tadi dengan di awal kaget tuh putih, kuning, tek pas kuning udah bener-bener rasanya bener-bener nonton di layar yang udah filternya beda, timenya beda. Itu mantep, efektif banget orang lighting. Kasih applause juga buat lighting. Nah, terus untuk musiknya itu kalau saya suka tapi agak menyayangkan karena cuman jatuhnya musik dimainkan di transisi adegan aja ya. Jarang ada musik-musik yang dimainkan di adegan, padahal bisa tipis-tipis aja untuk ngasih feeling gitu loh. Nggak perlu soundtrack full, sesimpel kayak 1 chord, 2 chord untuk ngasih oh ini tensinya lagi segini, ini temponya lagi segini. Karena musik itu kalau kalian nanti misalnya ada yang masuk ke dunia perfilman atau industri layar lebar atau layar televisi ya, musik itu jadi salah satu yang paling final karena dia mau udah diediting gimana pun, aktornya sebagus apapun, kalau musiknya salah atau musiknya berubah sedikit, itu bisa berubah gitu. Dari drama tiba-tiba jadi tensi tinggi, itu musik ya. Dan di awal tadi kerasa tuh agak-agak grogi mungkin mainnya pas transisi, ini udah jadi ya setnya, terus patah musiknya gitu. Tapi lama-lama makin ke ending makin relax main musiknya. Itu juga oke tim musiknya, dan terakhir ditutup dengan permainan nyanyi dan gitar yang oke juga tuh, thank you. Terus, nah masuk ke acting ya, ke aktoran ya. Di sini saya lihat tadi karakter-karakternya sudah, ini balik lagi ke penulisnya dulu, karakter-karakternya sudah ditulis, mungkin dia disadur lah kalau ditranslate dengan baik dari novel itu dan menjadi sebuah karakter yang utuh gitu loh. Kelihatan beda dari semua karakter itu. Oh, Sir Thompson memang karakter yang seperti ini, dia punya kehidupan di belakang gitu loh. Amy punya kehidupan di belakang yang bahkan saya juga jadi penasaran nih, Maximilian dulu kayak apa ya waktu mudanya ya gitu loh. Nah itu tuh menurut saya satu benchmark sukses lah untuk penciptaan karakter baik dari penulisan maupun penghidupannya dari seorang aktor begitu. Cuman kalau mau bahas teknikal sedikit, tadi sudah ada beberapa yang sukses menurut saya sebagai aktor itu dia immerse, dia tenggelam dalam dunianya. Kerasa kalau pada saat dia bermain, panggung ini tuh udah dunianya. Tidak ada yang namanya penonton, tidak ada yang namanya lighting, tidak ada yang namanya set yang salah, nggak ada. Udah begitu dia masuk, ada tadi beberapa permainan di awal tuh. Ya Sir Thompson itu di awal oke tuh. Terus Amy itu juga di awal oke, ke belakang masih terus. Nah itu kerasa tuh immerse. Oh ruangan ini sedang jadi miliknya dia gitu loh. Nah ini misalnya yang suka lepas tuh ya. Kalau saya lihat mungkin Pak Sutradara sekaligus zaman ya. Ini karena loadnya banyak saya ngeliatin ini. Megang banyak hal. Jadi kamu ngasih effort yang luar biasa besar. Tapi kelihatan tuh pikiran kamu ada di beberapa tempat tuh. Kayak kamu ada momen-momen kamu lost gitu loh.
sayang gitu. Jadi apa ya, mengemban tanggung jawab yang besar, mengambil tanggung jawab yang besar itu perlu dikasih applause sendiri gitu. Tapi kamu harus pahami, betul. Tapi kamu harus pahami load dan kemampuan dirimu sendiri. Jangan sampai kamu di awal kayak, oh saya bisa ini, tapi kamu nggak sadar kalau bukan cuma skill ya, waktunya nggak cukup gitu loh. Atau misalnya ada orang lain yang bisa mengcover itu. Itu jangan lupa mendelegasi pekerjaan itu adalah tugas pemimpin juga. Pemimpin yang baik bisa mendelegasi pekerjaan dengan baik gitu. Kelihatan kamu tadi banyak pikiran tuh. Jadi banyak yang lost di beberapa dialog kamu, sayang banget. Padahal ada momen tadi kamu main tuh, oke nih, ya hilang lagi gitu loh. Imersif kamu tuh hilang, patah-patah tuh. Secara permainan sih dari saya itu. Nah, kalau untuk apa ya, pesan kali ya, buat semuanya ini dan buat para pemain, kru, dan mungkin juga para pendidik, guru dan orang tua di sini, saya ada sedikit message aja gitu. Kebetulan background saya psikologi dan saya akhirnya full time pindah ke seni, teater dan acting karena memang saya menemukan keindahan manusia di dunia acting ini. Jadi mau ini jadi pementasan pertama dan terakhir kalian, mau kalian lanjut nanti masuk ke dunia entertainment atau kemanapun kalian jalannya, jangan lupa kalau tiap hari itu manusia itu berakting. Kita di depan orang tua menjadi sebuah karakter, bukan pura-pura, tapi itu karakter kita sebagai anak. Kita di depan guru menjadi karakter sebagai murid, sebagai teman, sebagai pasangan, mungkin nanti sebagai pemimpin. Dan menurut saya berakting itu adalah cara paling ultimate lah buat saya untuk mempelajari karakter manusia yang berbeda-beda dan belajar berempati. Jadi janganlah berhenti berakting, walaupun tidak di panggung, di kehidupan sehari-hari. Belajarlah karakter manusia dan cintai keindahan karakter manusia itu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam kenal, namaku Sekar Dewantari, biasa dipanggil Sekar. Aku dari Teater Koma. Pertama-tama, aku senang banget bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi juri dan menyaksikan penampilan dari teman-teman semua. Jadi aku pengen apresiasi dulu, tepuk tangan sebesar-besarnya untuk teman-teman. Sebenarnya seperti ya sebagian besar dari apa yang ingin saya katakan juga sudah dinotis dan sudah dibahas tentunya oleh Pak Hendro dan Kak Afif. Jadi tapi aku gini, aku ingin menyampaikan bahwa menurut penglihatan aku, seluruh tim berupaya dengan sangat baik untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi gini, yang aku tangkap dari teman-teman adalah teman-teman sebagai murid-murid kelas 10 itu sangat memiliki semangat dan energi yang besar untuk bisa menjadikan sebuah pertunjukan yang solid gitu. Jadi menurut aku itu udah patut banget buat diapresiasi. Kemudian adaptasi naskah juga sudah tampak upayanya. Menurut aku bukanlah sebuah hal yang mudah mengadaptasi naskah dari sebuah novel menjadi naskah drama gitu ya. Kemudian, secara keaktoran yang menarik adalah teman-teman memilih sebuah naskah yang memiliki banyak sekali tokoh dengan usia yang sangat berbeda dengan usia teman-teman sekarang. Itu adalah tantangan yang menurut saya harus kita acknowledge gitu. Baik itu lebih tua, usianya banyak sekali yang memerankan tokoh-tokoh jompo gitu kan, udah ada uban-ubannya gitu di kepala. Sama juga dengan tokoh anak-anak. Itu sangat sulit karena ya karena tentu saja sebagai teman-teman SMA kita belum tentu memiliki library perasaan dan library experience yang sama dengan seorang yang telah tua gitu tentunya. Juga bagaimana memerankan seorang tokoh yang sangat kecil itu yang masih muda sekali, itu membutuhkan observasi dan menggali kembali memori. Tapi tantangan besar itu di-tackle oleh teman-teman dan dicoba gitu dan berani sekali. Jadi keberanian itu yang menurut saya patut diapresiasi. Meski menurut saya juga tentunya belum berhasil seutuhnya tentu saja, dan itu sangat sulit untuk bisa dicapai tentu saja. Tapi pokoknya upayanya nampak banget.
Di beberapa teman juga menurut saya ya tadi intensitas tadi, kemudian kesungguhannya itu juga nampak. Seperti kalau yang aku lihat waktu di Panti Jompo ada Maximilian yang menurut saya seperti dia sangat menikmati perannya sebagai penghuni Panti Jompo gitu. Jadi dan juga Beatrice juga cukup terlihat konsisten dengan usianya seperti itu. Kemudian penciptaan itu juga tampak dari banyak divisi lainnya seperti contoh lighting, seperti tadi yang sudah disebutkan transisi. Jadi penciptaan lighting itu tampak upayanya pengen nunjukin oh ini transisi waktu dari dia berubah warna kuning putih, kemudian juga dari beberapa warna yang digunakan untuk menggambarkan suasana sebuah adegan, itu juga tampak sekali upayanya gitu, jadi layak diapresiasi. Kemudian paling ada beberapa kurangnya, yaitu seperti misalkan menurut saya teman-teman ini pasti akan jauh semakin lebih keren lagi gitu kalau artikulasinya juga lebih jelas. Itu karena itu akan membantu penonton memahami alurnya gitu kan, memahami cerita dan menunjukkan keajekan kalian dalam memerankan tokoh tersebut. Oh tadi ada yang skip, sorry. Makeup juga berhasil untuk menurut saya mengakali double cast, karena di sini pasti tadi banyak yang double cast kan ya. Ada yang jadi anak-anak, ada yang jadi kemudian jadi orang tua lagi, kemudian ada yang jadi ini itu. Makeup terlihat sekali upayanya untuk mengakali double cast dan juga kostum seperti itu. Kemudian kembali ke beberapa hal yang bisa diperbaiki lagi tentang naskah. Jadi gini, memang tidak mudah mengadaptasi sebuah novel menjadi sebuah naskah. Challenge pertama teman-teman menurut saya tampak dari bentuk naskah yang tampak cukup filmis. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti adegan di film. Adegan di film itu kan cenderung bisa kita lihat pendek dan cepat selesainya kemudian berlalu ke adegan berikutnya. Tapi sementara ketika kita memerankannya di panggung, terkadang itu bisa menjadi kurang efektif karena membutuhkan pergantian set yang tadi baru jadi, ya ampun udah harus ganti set lagi gitu. Jadi barangkali itu juga cukup membuat lelah dan segala macam seperti itu. Jadi mungkin kedepannya jika teman-teman ada yang berniat untuk berkecimpung di bidang penulisan naskah, bisa dilihat lagi bahwa kebutuhannya seperti apa sih kalau di panggung. Apakah kita bikin adegan yang secepat itu atau tidak gitu. Kemudian meskipun pergantian set menurut saya berjalan dengan cukup rapi. Jadi pergantian yang menurut saya cepat sekali itu juga oh ternyata mereka bisa set jadi gitu. Kemudian di bagian awal khususnya, di bagian awal drama itu tampak pemaparan sedikit menurut saya bisa lebih clear lagi pemaparan soal lokasinya, karena tadi saya sempat miss ini sebenarnya settingnya pas lagi di mana nih gitu. Ada beberapa tempat tertentu aja yang agak kurang jelas, tapi sebagian besar jelas. Seperti contohnya yang menurut saya seperti London gitu. Nah menurut saya yang tadi kurang jelas adalah pulau. Hanya terdengar dari segi sound tuh ada bunyi-bunyi air gitu kan, bunyi-bunyi air gitu, nah sama ada bunyi-bunyi burung. Tapi dari segi set pada saat itu kurang mencerminkan seperti apa sih lokasinya gitu. Tapi hanya itu saja karena sebagian besar cukup tergambarkan. Kemudian menurut saya penyanyian di ending bagus sekali gitu. Nyanyian di ending, pecah suaranya bagus ya. Baca suaranya bagus, teman-teman juga memiliki, jadi tampak bahwa teman-teman memiliki bakat musik yang juga oke, terus pemain piano juga permainannya oke, pilihannya juga sebagian besar masuk kepada situasi kebutuhan tuh cocok. Ya itu aja paling transisinya seperti yang tadi udah dibahas ya kayak ada yang dadakan, ada yang nih kayak belum sampai nih pemainnya, aduh gue lamain dikit gitu, ada sedikit rasa tapi nggak masalah. Terus nah tadi dengan kemampuan teman-teman nyanyi itu rasanya aku pengen deh kayak coba kalau tadi di beberapa situasi itu ada choir yang mungkin tanpa kata-kata tapi cuman pecah suara aja apa gimana gitu, kayaknya itu bisa semakin memperkuat adegan aja, tapi nggak apa-apa mungkin itu pilihan. Kemudian terakhir soal penyutradaraan. Penyutradaraan berarti maksudnya aku salut juga sih kamu sebagai aktor dan juga sebagai sutradara sudah bekerja keras. Memanage semua ini tidaklah mudah, sama sekali tidak mudah, itu patut diapresiasi.
Dan menurut aku kamu bisa menggunakan potensi yang dimiliki temannya. Jadi misalkan kamu lihat oh si A nih kayak bisa nih jadi tokoh yang kayak gini, and you can use that gitu loh. So I appreciate that a lot. Nah, sedikit kekurangannya adalah mungkin kehadiran MC sepanjang pertunjukan. Ini konsistensinya mungkin belum begitu nampak, tapi aku suka upayanya. Ada di awal, ada di sini, dan ada upaya untuk mencampur itu dengan adegan. Ada yang pakai kostum, ada yang begitu dia jadi anak-anak, dia mencoba jadi anak-anak juga gitu. Hanya saja mungkin belum jejak apakah dia mau menjadi MC yang membawa cue card atau MC yang menjadi karakter seperti itu. Tapi upaya itu aku suka sekali. Terakhir adalah soal age logic. Age logic ini kan gini, semoga aku tidak salah ya. Jadi di awal gini, kan kita kembali ke timeline yang masa kini nih di ending play kan kita kembali ke timeline. Nah, di timeline yang ini kan Sri Ningsih sudah meninggal di panti jompo. Terus John Sir Thompson ya, itu juga sudah tua, udah ubanan gitu. Tapi ketuaan itu tidak nampak pada Sulastri dan adiknya Sri yang di penjara itu. Jadi hanya di bagian itu saja luput. Oh, bentar-bentar. Ini kapan nih gitu. Jadi aku sempet bingung gitu. Tapi nggak masalah. Mungkin itu bisa tunjukkan melalui makeup dan juga melalui permainan. Itu saja. Secara general sangat tampak bahwa semua kerjasamanya baik, meskipun tadi mungkin ada drama di balik drama, tapi kayaknya kalian bisa overcome itu semua deh. Dan lancar semuanya, pokoknya oke, dan aku appreciate banget. Salut. Anak-anakku 10 MIPA 3, Tante bangga banget ngelihat dramanya bagus banget. Kalian udah berusaha sekuat tenaga, capek, udah mikir otak segala macem, bisa mempergunakan uang yang diberikan dengan baik ya. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran juga kenangan ya di masa SMA. Bagus loh ya ibu-ibu, bapak-bapak, untuk anak kelas 10 bisa bikin drama seperti ini tuh kita bangga sekali sama kalian semuanya. So, good job. Selamat juga untuk walasnya. Terima kasih juga bimbingannya Bu Rizky dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Boleh saya minta Bapak dan Ibu untuk berdiri sebentar? Baik Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan sekencang-kencangnya dan selama-lamanya untuk anak-anak kita. Kita memberi apresiasi sebesar mungkin untuk mereka. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu sedikit cerita. Jadi memang proses anak-anak kita ini menyiapkan drama cukup lama, dari bulan Oktober ya, start mulainya ya, hingga terakhir kemarin. Nah, selama proses drama anak-anak kita, mereka juga mengalami 1-2 drama ya. Bahkan sampai H-1 pun drama itu masih ada yang baru dan akhirnya sih terselesaikan juga. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya merasa bangga dari kemarin saya melihat anak-anak ini berproses, walaupun memang ketika latihan di luar jam sekolah saya tidak mengikuti, tapi saya selalu mengupdate perkembangan drama anak-anak ini. Dan pada akhirnya kita bisa melihat, tadi saya beberapa kali meneteskan air mata karena melihat mereka menyelesaikan drama ini dengan sangat baik. Mari sekali lagi kita tepuk tangan untuk mereka. Dan satu terakhir Bapak Ibu, saya akan panggilkan 3 nama, ada Atia, terus Kirana dan juga Alana. Boleh berdiri nak? Mari kita tepuk tangan untuk mereka bertiga, karena mereka pun yang mendampingi MIPA 3 untuk menyelesaikan drama ini hingga selesai. Mungkin sekian Bu Rizky dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Siang Bapak Ibu semua dan anak-anakku sekalian 10 MIPA 3. Alhamdulillah udah lega ya. Udah lega, udah plong gitu ya. Proses drama yang berbulan-bulan akhirnya bisa selesai pada hari ini. Bapak Ibu semua, sama-sama kita ketahui tadi udah banyak sambutan-sambutan.
dari Pak Ardi, dari juri dan sebagainya ya. Yang ingin mungkin saya highlight adalah Bapak Ibu, ini adalah buah dari kerja keras dan buah dari kerjasama yang sudah anak-anak lakukan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat mereka. Ya, pastinya adalah dalam mempersiapkan kegiatan drama ini, anak-anak kita ini pasti banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran. Pelajaran memang tidak harus melulu ada di kelas ya Bapak Ibu ya. Ketika menyiapkan proyek kolaborasi, ketika mereka juga berinteraksi, ketika mereka juga menyusun rencana, itu juga bagian dari pembelajaran. Dan di sini mungkin ingin kami kuatkan bahwa SMA Alizar banyak akan memberikan ruang-ruang pembelajaran di luar kelas yang memang ini sangat berarti nantinya bagi anak kita. Kalau mungkin mata pelajaran di kelas itu kan sifatnya akademis ya gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Tapi model-model pembelajaran seperti ini inilah yang akan terus melekat dalam hati, melekat dalam pengalaman anak-anak yang nggak akan pernah lupa seperti itu ya. Karena sebenarnya sejatinya pendidikan karakter itulah yang akhirnya terus melekat di anak-anak kita, dan momen drama kali ini adalah bagian dari ruang itu. Sekali lagi saya terlepas hasilnya komentar dari para juri dan sebagainya ya, saya percaya dan yakin bahwa kalian semua anak-anak 1053 banyak sekali mengambil pelajaran-pelajaran ya yang memang ini dibutuhkan nanti saat kalian nanti dewasa. Proses pendewasaan dimulai juga dari sini ya. Nah untuk itu mungkin dari saya tidak berpanjang kata lagi Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 10 MIPA 3 dan kepada Bapak Ibu yang mungkin direpotkan nih anak-anak dalam proses persiapannya gitu ya. Kadangkala misalnya ada yang latihan di rumah gitu sampai larut malam, ada yang juga menyiapkan konsumsi dan segala macamnya. Saya yakin itu juga Bapak Ibu juga ikhlas memberikan karena itu merupakan hal yang terbaik buat anak-anak kita. Demikian dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat IPA 3 dan selamat untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir mengapresiasi anak-anak kita yang di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.